Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di room sharing kita. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang berbeda ya. Dan ini pertama kalinya kita membahas terkait kesehatan. Atau namanya itu Health Talks. Nah, jadi di sini kita mengundang partner kita itu dari ini Dokter Gigiku, yaitu bersama Dokter Gigi Rahmi Akvanesia. Beliau merupakan kontributor dari ini Dokter Gigiku yang merupakan alumni FKG Universitas Andalas dan juga bagian dari IIP Payakumbuh. Nah, di sini akan dimoderatori oleh Hafizatul Fitrah atau bisa kita sapa Iza. Oh ya, saya lupa menyapa. Selamat pagi. Panggilnya apa ya? Dokter Fani atau apa? Dokter Fani boleh, Rahmi boleh. Rahmi ya. Kalau biasanya pasiennya manggil Terserah. apa? Manggil Dokter Fani boleh. Dokter Fani aja ya, biar akrab. Baiklah. Oke. Di sini dimoderatori oleh Iza. Halo Iza. Halo Kak. Nah, Iza ini masih berkuliah di FKG Universitas Andalas angkatan 2020. Jadi masih ini ya semester 1 dan baru memulai untuk mengenal. Nah, semoga dengan sharing-sharing kita hari ini juga dapat menambah ilmu gitu. Tidak hanya untuk yang berkuliah di FKG, tetapi juga untuk masyarakat umum. Nah, di sini saya perwakilan dari tim Room Sharing mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan yang sedang mendengarkan. Nah, di sini nanti akan dimoderatori oleh Iza. Nanti akan dipersilahkan. Kemudian ada sedikit penjelasan ya dari Dokter Fani terkait ini Dokter Gigiku. Nah, mungkin untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja kita alihkan kepada Iza untuk memandu kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, Iza, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mumut. Yang mana Kak Mumut adalah tim dari room sharing sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Health Talk pertama di room sharing. Bagaimana kabarnya peserta semua? Semoga selalu di bawah lindungan Allah dan diberi kesehatan. Senang sekali rasanya Iza diberi kesempatan memandu peserta semua untuk sama-sama belajar di room sharing kita hari ini. Kali ini kita bakal membahas tentang A sampai Z, fase pertumbuhan gigi anak, yang mana kita akan dipandu oleh pemateri kita yaitu Dr. Gigi Rahmi Akvanesia atau biasa disebut Dr. Fani, yang mana beliau adalah sosok yang luar biasa. Dia juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Baiklah, sebelum kita mulai acaranya, bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung ditulis pada kolom chat yang tertera. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sapa pemateri kita. Selamat pagi Dr. Fani, gimana kabarnya? Selamat pagi Iza, Alhamdulillah. Iza gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, juga baik. Alhamdulillah. Langsung aja Kak. Boleh langsung aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada room sharing yang udah mengundang ini Dokter Gigiku untuk sedikit berbagi tentang kesehatan gigi dan mulut, tepatnya tentang kesehatan gigi dan mulut pada fase pertumbuhan gigi anak. Nah, sebelumnya nih, Fani mau ini ya, sedikit menceritakan tentang ini Dokter Gigiku. Jadi ini Dokter Gigiku ini kami membuatnya supaya
teman-teman yang masih bingung untuk mencari informasi kesehatan gigi yang valid, itu dapat mendapatkan informasi gigi yang valid di Ini Dokter Gigiku. Jadi silahkan follow Instagramnya @inidoktergigiku dan langsung ke websitenya aja. Next. Oke, jadi jangan cari info sembarangan ya. Cek aja di Ini Dokter Gigiku. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk materi ya. Sekarang saya mau sedikit menjelaskan tentang fase tumbuh gigi anak, di mana ternyata fase tumbuh gigi anak ini dimulai dari masa kehamilan. Next slide. Nah, teman-teman yang udah ini punya anak bayi pernah ini nggak merasa khawatir nggak atau cemas saat si kecilnya tumbuh gigi susunya? Apalagi kalau yang tumbuh adalah gigi susu pertamanya. Next slide. Kira-kira apa aja ya yang terjadi pada fase pertumbuhan gigi susu? Nah, terus apa yang harus kita lakukan pada saat fase pertumbuhan gigi susu tersebut? Kalau yang terjadi pada bayi yang tumbuh gigi itu pertama nafsu makannya menurun. Jadi kalau pada saat tumbuh gigi, bayi itu akan merasakan sakit di gusinya. Jadi kalau untuk nafsu makan mereka cenderung berkurang. Next. Kemudian suka menggigit jari atau benda-benda. Karena pada saat tumbuh gigi, gusinya itu kayak merobek gusi. Jadi kalau dengan menggigit jari atau benda-benda, rasa sakitnya itu akan berkurang. Terus yang ketiga, air liurnya itu keluar terus-menerus. Karena air liurnya itu berfungsi untuk memudahkan pertumbuhan giginya. Nah, jadi kalau bayinya suka ngeces, umur-umur ini ya saat tumbuh gigi itu biasanya tanda-tanda tumbuhnya gigi bayi. Terus kalau yang keempat ada sakit, merah, dan bengkak pada gusinya. Kemudian ada juga bayi yang demam ringan pada saat tumbuh gigi. Next. Kapan gigi susu mulai tumbuh? Ini mulai tumbuhnya gigi susu ini pada usia 6 bulan. Itu normalnya 6 bulan. Tapi kalau beberapa kasus juga ada yang tumbuhnya lebih dari 6 bulan. Nah, jadwal pertumbuhan gigi susu kalau untuk usia 6-10 bulan itu biasanya gigi seri tengah bawah yang tumbuh. Terus biasanya bayi ini akan sering menggigit-gigit jari dan mainannya. Kemudian di usia 8-12 bulan akan muncul gigi seri tengah bagian atasnya. Bayi akan sering menggigit-gigit jari dan mainannya. Pada saat 9-16 bulan, giliran gigi seri samping bagian rahang atas dan bawah yang akan tumbuh. Jadi umumnya ini hampir bersamaan jadwal tumbuhnya 4 gigi tersebut. Kemudian usia 13-19 bulan, gigi geraham pertama bagian rahang atas dan bawah yang akan muncul. Kemunculan gigi ini disertai intensitas produksi air liur yang semakin tinggi. Pada usia 17-23 bulan, giliran gigi taring bagian rahang atas dan bawah yang akan muncul. Jadi ini pertanda bayi sudah siap mengkonsumsi makanan yang lebih keras dan padat. Terus yang terakhir itu gigi geraham utama bagian rahang atas dan bawah. Jadi ini kan terletak di pangkal gusi. Biasanya pada saat muncul, bayi akan merasakan nyeri di gusinya. Nah, apa yang harus dilakukan saat kita menghadapinya? Pertama, pada saat gigi belum tumbuh, kita harus menggunakan jari yang udah bersih untuk menggosok lembut gusi bayi yang akan ditumbuhi gigi selama 2 menit. Jadi
tangannya dicuci dulu, habis itu baru kita pijat-pijat lembut di gusi bayi yang akan ditumbuh gigi. Next. Kalau giginya mulai tumbuh, itu harus dibersihkan dengan kasa atau kain yang berbahan lunak yang udah dibasahi dengan air hangat sampai bersih. Karena makanan yang sering tertinggal, karena pada saat bayi menyusu nanti susunya itu mudah tertinggal di giginya. Jadi harus mulai dibersihkan dengan kasa yang udah diberi air hangat. Nah, kalau gigi geraham yang muncul, sebaiknya kita udah mulai menggunakan sikat gigi yang kecil yang bahannya terbuat dari nilon atau bahan lain yang lembut. Nah, tapi nggak perlu menggunakan pasta gigi, soalnya kalau masih bayi, masih di bawah 2 tahun itu biasanya merefleks kumur-kumurnya itu belum ada, jadi dia bisa menelan pasta giginya. Jadi sebaiknya belum dikasih pasta gigi ya. Nah, kalau cara membersihkan mulut bayi, itu pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan mulut bayi. Kemudian, balut jari telunjuk dengan kasa atau kain bersih, lalu celupkan dengan air hangat. Kemudian, tidurkan bayi di pangkuan ibu sehingga mudah untuk melihat rongga mulutnya. Posisinya nanti di next slide. Nah, pas ini membersihkannya kan, tekan dengan lembut bagian lidah, lalu tarik keluar. Terus kalau untuk membersihkan gusi bagian atas dan bawah dan langit-langit itu juga dengan gerakan tarik ke arah luar dan dengan tekanan yang lembut. Terus yang kalau misalnya digigit sama ini anak bayinya, dibiarin aja, coba ditenangin sama senyuman atau ajak ngobrol atau ajak nyanyi. Pokoknya kalau digigit itu sebenarnya biasa dan dia lagi motoriknya. Jadi justru kalau dia menggigit jari itu sebenarnya bagus gitu. Next slide. Terus kalau misalnya ada bercak putih di lidah, ini sebenarnya nggak bisa hilang sama air putih aja, nggak bisa hilang dengan sendirinya. Jadi harus dilakukan pembersihan dengan kain kasa yang dikasih air hangat tadi. Jadi setiap habis minum ASI, kita harus bersihin lidahnya. Nah, kalau misalnya giginya udah tumbuh, bersihkan dengan sikat gigi yang khusus bayi, yang berbulu halus. Terus jangan memaksa bila bayinya nggak mau buka mulut. Nanti bisa terjadi trauma sama bayinya. Jadi kalau mau sikat gigi ya dibujuk-bujuk dulu. Jangan tiba-tiba maksa buka mulut. Nah, ini contoh posisinya. Kalau pas membersihkan mulut bayi, pokoknya rongga mulutnya itu terlihat dengan jelas. Mau ditaruh di pangkuan atau di atas meja, nanti Bunda bisa membersihkannya dengan seksama. Next. Nah, bisa juga kalau di pangku, di tangan atau kepalanya itu arah jam 12 dari badan. Kita berarti kan anaknya ditidurin di pangkuan kan, tapi kepalanya di atas gitu, dari arah jam 12. Nanti dibersihkan. Terus, next. Nah, kan ini udah tadi diceritain kalau pada saat tumbuh gigi emang normalnya bayi suka menggigit ya. Jadi biar dia nggak gigit sembarangan, kita kasih mainan yang aman untuk digigit-gigit oleh bayi. Itu biasanya namanya disebut teether. Teether ini bisa dibeli di supermarket atau di toko khusus perlengkapan bayi. Nah, tapi cari yang aman ya. Next. Ini hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam memberikan teether. Pertama, membeli teether dari merek atau brand yang memang sudah terpercaya. Jadi kita lakukan survei dulu, terus baca review dari yang udah menggunakannya, terus selalu mencuci teether dengan air panas habis digunakan.
Menyimpannya juga pada wadah yang bersih. Pilihlah titer yang terbuat dari lateks dan berisi gel. Terus jangan terlalu besar atau kecil, jadi disesuaikan dengan besar mulut si bayi. Next. Kalau nggak ada titer, bisa diganti dengan sayuran yang udah didinginkan seperti timun atau wortel rebus atau pisang yang didinginkan. Sebenarnya kalau titer dari bahan alami itu sebenarnya lebih aman ya daripada kita beli yang dari lateks. Soalnya kalau yang dari lateks itu kadang bahannya belum terpercaya. Jadi lebih sulit mencarinya daripada yang alami bahannya mudah kita dapatkan. Next. Nah, nanti seiring pertumbuhan giginya dari mulai 6 bulan sampai 2 tahun kan pelan-pelan bertambah banyak ya giginya. Nanti umur 6 bulan ke atas itu mulai diperkenalkan dengan berbagai makanan padat. Jadi melatih ini juga perkembangan rahangnya juga. Seperti keju, pokat, telur. Next. Nih kalau jadwal tanggal gigi susunya itu mulai dari umur 6 tahun. Pertama yang tanggal itu adalah biasanya gigi seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah, habis itu gigi seri bagian atas itu umur 6 sampai 7 tahun. Kemudian gigi seri bagian samping atau yang di sebelahnya ya, umur 7 sampai 8 tahun itu mulai tanggal. Nah, umur 9 sampai 11 itu gigi geraham pertamanya yang tanggal. Terus umur 10 sampai 12 gigi taring sama gigi geraham utama yang tanggal. Jadi gigi taring emang biasanya terakhir yang tanggal. Next. Nih kalau jadwal tumbuh gigi permanen, kalau yang rahang atas itu biasanya gigi seri yang di tengah itu biasanya tumbuh 7 sampai 8 tahun. Nah, kemudian pada umur 8 sampai 9 tahun itu gigi seri bagian samping. Umur 11 sampai 12 tahun itu gigi geraham kecil. Kemudian 10 sampai 11 tahun gigi geraham kecil yang kedua. Terus kalau gigi geraham pertama itu biasanya 6 sampai 7 tahun. Jadi sebelum gigi seri susunnya tanggal, gigi geraham pertama yang permanen itu udah tumbuh biasanya. Terus gigi geraham yang kedua yang paling ujung itu biasanya tumbuh 12 sampai 13 tahun. Untuk rahang bawah itu sama ya, kalau yang gigi seri bagian bawah nggak jauh beda sama gigi seri bagian atas. 6 sampai 7 tahun untuk gigi seri yang paling tengah, kemudian 7 sampai 8 tahun untuk gigi seri yang di sampingnya. Terus kalau gigi taring bagian bawah 9 sampai 10 tahun. Kalau gigi permanen gigi geraham kecil permanen yang pertama itu 10 sampai 12 tahun. Kemudian gigi geraham permanen yang kecil yang kedua itu 11 sampai 12 tahun. Dan gigi geraham besar yang pertama itu sama ya, 6 sampai 7 tahun. Sebelum gigi susunya tanggal, gigi geraham pertamanya udah tumbuh. Terus yang gigi geraham kedua 11 sampai 13 tahun tumbuhnya. Kemudian gigi bungsu atau gigi geraham besar yang ketiga itu biasanya tumbuh 17 sampai 21 tahun. Jadi memang pada saat udah dewasa tumbuhnya. Nah, biasanya tuh ada yang tumbuh, ada yang enggak, ada yang terperangkap di dalam rahangnya karena biasanya tuh sekarang kan makanan kita cenderung lebih lunak ya. Sebenarnya kalau dulu makanannya lebih banyak seratnya, jadi rahang kita lebih berkembang. Sekarang karena makanannya lebih lunak, jadi kurang berkembang. Jadi kadang gigi geraham yang bungsu ini tempat tumbuhnya kurang. Jadi ada yang kasusnya harus dicabut. Ada juga yang tumbuhnya udah bagus, tapi ada juga yang harus dicabut. Next. Nah, terakhir saya tutup sama satu quotes ya. Mungkin
anak bisa salah menghafal, tapi anak tidak akan salah meniru. Jadi kita mulai kebiasaan baik untuk perhatian tentang kesehatan gigi dan mulut dari diri sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Iza. Baik, terima kasih kepada Kak Fani. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Dr. tadi. Mungkin Iza dapat mengambil bahwa ternyata fase pertumbuhan gigi anak itu juga bertahap. Mungkin begitu, Dokter? Ya, betul Iza. Jadi nggak langsung tumbuh semuanya ya, emang dari bayi udah mulai tumbuh. Jadi dalam fase pertumbuhannya itu banyak faktor yang akan terjadi ya Kak, misalkan demam, berarti demam itu normal terjadi pada anak-anak yang baru tumbuh gigi ya? Iya betul, demam, bisa sakit di gusinya, kemerahan. Nah itu normal terjadi pada saat tumbuh gigi. Baik Kak, jadi udah ada pertanyaan nih dari Google Form. Jadi pertanyaannya, anak saya ada 2. Dan anak keduanya giginya tuh keropos Kak di usia yang lebih cepat daripada anak yang pertama. Jadi apakah memang komposisi gigi itu berbeda-beda? Apakah apakah ada jenis gigi itu yang mudah keropos atau tidak? Begitu Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk Bunda yang nanya, sebenarnya ada berbagai macam faktor ya untuk yang terjadi keropos gigi itu lebih cepat atau lebih lambat. Bisa jadi memang karena komposisinya misalnya kalsiumnya pada saat pembentukan gigi itu memang kurang vitamin D, kurang kalsium, jadi bisa lebih cepat mengeropos, atau memang kebersihan gigi anak yang kedua lebih tidak terjaga. Misalnya habis diberi ASI atau habis makan, nggak langsung minum air putih atau nggak langsung dibersihkan. Karena kalau gigi anak-anak ini kalau nggak cepat dibersihkan, dia tuh lebih cepat berlubang daripada gigi dewasa. Karena lapisan gigi pada anak-anak itu biasanya lebih tipis. Jadi kalau ada sisa makanan sedikit aja atau ada bakteri, dia tuh mudah bikin gigi berlubang. Makanya lebih ini ya, pada anak-anak tuh lebih banyak terjadi karies. Nah, jadi kalau untuk Bunda penanya, saran saya selain memperbanyak ini asupan gizi seperti yang mengandung kalsium, vitamin D, nah kebersihan gigi anaknya juga lebih diperhatikan, lebih dicari lagi penyebab lainnya, mungkin saja makanannya atau airnya juga bisa jadi air minum yang berfluoride itu sebenarnya bagus untuk mencegah gigi berlubang. Jadi kalau misalnya ada milih pasta gigi itu tuh bagus yang berfluoride. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yunita. Kepada Kak Yunita disilahkan. Assalamualaikum, maaf nih suara saya jelas nggak ya Mbak? Jelas Kak. Oh iya, takutnya putus-putus. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga materinya. Ini dok, saya mau nanya, kalau misalnya apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu jika ingin membuat gigi anaknya tuh rapi? Maksudnya tuh apakah perlu harus dicabut setiap dalam jangka waktu tertentu gitu, atau dibiarkan secara natural aja gigi itu tuh tanggal dan tumbuh sendiri gitu, atau ada treatment gitu supaya nanti ketika besarnya si anak ini memiliki gigi yang rapi gitu tanpa perlu menggunakan treatment tambahan misalnya pakai behel gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya gigi anak itu tumbuh tanggalnya tuh tidak sesuai dengan umur yang tadi tuh yang ditunjukkan oleh dokter, itu menjadi masalah atau enggak gitu. Ya itu aja sih dok, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Yunita. Jadi Langsung pertanyaannya aja. langsung dijawab. Dokter. Baik dokter.
Terima kasih Mbak Yunita atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi ada 2 ya. Pertama, apa yang bisa dilakukan biar gigi anak tumbuh rapi pada saat dewasa ya, Mbak? Ya, Iya, dokter. oke. Jadi kalau sebenarnya susunan gigi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama dari genetik, misalnya orang tuanya giginya rapi, bisa keduanya rapi, anaknya juga kemungkinan giginya rapi. Atau misalnya gigi ibu sama ayahnya kurang rapi, gigi anaknya bisa tumbuh nggak rapi. Terus bisa juga gigi ayahnya rapi, tapi besar-besar, rahangnya juga besar. Nah, gigi ibunya kecil-kecil, tapi juga rapi. Nanti anaknya dapat rahang kecil dari ibunya, terus giginya besar dari ayahnya. Jadi tumbuhnya juga kurang rapi karena rahangnya kecil, giginya besar. Nah, itu dari faktor genetik. Terus dari faktor gigi yang tanggal duluan atau tanggal sebelum waktunya, atau gigi yang udah tumbuh tapi gigi susunya masih ada. Jadi kalau misalnya yang gigi susunya tanggal duluan sebelum waktunya, kan tadi ada jadwalnya kan. Nah, gigi tersebut tuh harus tanggal pada waktunya dan tumbuh pada waktunya. Karena kalau misalnya giginya tanggal sebelum waktunya, dia tuh gigi susu kita tuh berfungsi untuk sebagai penunjuk arah gigi permanennya muncul. Jadi kalau gigi susunya hilang duluan, gigi permanennya nanti kebingungan, nanti bisa tumbuh di luar lengkung gigi. Nah, itu bisa menyebabkan susunan giginya nggak rapi. Terus kalau yang gigi susunya telat tanggalnya, tapi gigi permanennya udah tumbuh, itu juga bisa bikin giginya tumbuh di luar lengkung rahang. Jadi gigi susunya masih ada, nanti gigi permanennya udah tumbuh di belakang biasanya kayak gitu kan. Nah, pencegahannya itu kita harus tahu jadwal tumbuh dan tanggal gigi. Jadi kalau misalnya 6 bulan nih giginya udah goyang belum ya? Nah, jadi orang tua juga harus memperhatikan jadwal gigi, tanggal dan tumbuh. Itu untuk mencegahnya. Tapi kalau misalnya ternyata udah tumbuh giginya, terpaksa nanti dibantu sama jari kalau masih kecil ya, misalnya baru tumbuh nih. Jadi gigi permanennya tumbuhnya di belakang gigi susu. Gigi susunya udah dicabut, nah gigi permanennya bisa kita bantu dorong sama lidah atau jari biar masuk ke lengkung rahang yang seharusnya. Tapi kalau misalnya udah dewasa, itu harus pakai alat lepasan atau alat cekat yang kayak behel itu kan. Nah, kalau ini memang harus ke dokter gigi, memang harus dilakukan perawatan. Kalau yang dari faktor genetik itu berarti kita nggak bisa mengendalikannya kan, nggak bisa mengendalikannya. Kalau kita nggak tahu nanti anak kita dapat gen yang mana gitu kan. Tapi kalau misalnya yang jadwal tumbuh gigi itu kita bisa mengendalikannya, jadi kita bisa mencegahnya. Jadi kalau untuk pencegahannya itu Mbak Yunita harus hafal atau minimal tahulah nanti misalnya jadwal tumbuh tanggalnya ditempel di tempat yang mudah terlihat. Jadi kalau misalnya umur sekian kita harus ini giginya harus tanggal kayak gitu kan. Jadi harus perhatian sama jadwal tumbuh tanggalnya. Sama yang kedua tadi apa pertanyaannya ya? Kalau misalkan kan ada jadwalnya tanggal gigi anak, kan kalau nggak pas jadwalnya itu gimana gitu kan? Oh iya, udah langsung terjawab ya sama ini ya penjelasan yang tadi. Jadi kalau nggak sesuai sama jadwalnya itu kemungkinan giginya tumbuhnya nggak rapi, bisa di luar lengkung. Karena yang gigi susu itu jadi penunjuk arah dari gigi permanennya tumbuh. Nanti kalau nanti kalau misalnya biasanya kalau giginya udah berlubang, udah habis duluan, nanti kan gigi susunya tanggal duluan tuh.
gigi permanennya tumbuhnya bisa salah tumbuh, bisa terbalik sama yang sebelahnya, atau jarang-jarang nanti nggak rapi. Oh, berarti kalau Semoga menjawab misalnya ya, Mbak Yunita. boleh nanya lagi nggak, Dok? Boleh, Kak. Maaf ya. Berarti kalau misalnya nggak sesuai, maksudnya belum tanggal, padahal waktunya udah tanggal, berarti kita bawa aja ke dokter biar dicabut paksa gitu, atau ada cara yang bisa dilakukan supaya si giginya ini tanggal? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kalau misalnya masih anak-anak itu kita masih bisa mengarahkan tumbuh gigi ya dengan menggunakan jari gitu ya? Misalnya ditekan-tekan kayak gitu ya, Dok ya? Itu aja. Kasih. Ya, ya betul. Kalau yang pertanyaan kedua ya, kalau misalnya gigi permanennya udah tumbuh, tapi masih baru tumbuh kan, masih umur 6 tahun gitu, kita bisa pakai jari atau lidah buat mendorong giginya kembali ke lengkung yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah tumbuh sempurna itu biasanya susah dan perlu alat yang membantu untuk mendorongnya ke tempat yang seharusnya. Terus kalau misalnya udah jadwalnya harusnya giginya tanggal, tapi ternyata belum goyang. Nah, kita lihat dulu di gusinya tuh memang ada tanda tumbuh gigi nggak di belakangnya. Kalau misalnya udah putih-putih di belakang gigi susu tersebut, berarti itu tandanya udah mau tumbuh gigi permanennya. Jadi gigi susunya harus segera dicabut. Tapi kalau misalnya belum ada tanda gigi mau tumbuh, tanda gigi permanennya mau tumbuh, nanti bisa diperiksakan, nanti di ronsen kan, nanti kelihatan di ronsennya apakah gigi permanennya atau masih jauh. Karena ada juga kasus yang benih gigi permanennya nggak ada, kayak memang pas pembentukan gigi itu terjadi kelainan gitu kan, tapi itu tuh nggak membahayakan, tapi memang nggak ada benihnya. Kalau memang nggak ada benihnya, berarti gigi susunya masih tetap di situ gitu kan. Nanti kalau misalnya nggak ada benihnya, nanti dilakukan perawatan pas dewasa dilakukan perawatan pakai bracket gitu untuk merapikannya. Terima kasih, Dr. Fani. Ya, Kepada peserta yang masih ingin bertanya, silahkan raise hand atau langsung di chat di kolom chat. Saya mau nanya dong, Dok. Ya, silakan Kak Regina. Gini, Dok, kalau misalnya untuk anak, sejak kapan sih bagusnya anak itu mulai dibawa ke dokter gigi gitu? Kadang-kadang kan anak kecil takut ke dokter gigi gitu. Sebenarnya sejak kapan sih pertama kali biar lebih terbiasa nantinya gitu, Dok? Yang kedua, menyambung jawaban dari dokter tadi, kalau misalnya gigi susu atau misalkan gigi lainnya yang goyang atau mau goyang dan mau dicabut gitu, Dok, apa sih tipsnya biar gimana ya, cara mencabut yang benar? Apakah kita bisa melakukannya sendiri atau kita harus pergi ke dokter gigi untuk mencabut gitu? Terima kasih. Silahkan kepada dokter, langsung dijawab saja. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Regina. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya tentang kalau misalnya gimana kalau udah goyang ya? Kalau udah goyang giginya terus mau dicabut, apakah harus ke dokter gigi atau enggak? Nah, kalau misalnya giginya udah goyang banget gitu kan, sebenarnya kita bisa cabut sendiri karena akar giginya udah nggak ada lagi. Jadi sebenarnya nggak berbahaya cabut sendiri. Jadi kalau misalnya ada udah jadwalnya tapi dia masih kuat, masih belum goyang gitu kan, boleh cabut ke dokter gigi. Kalau misalnya Terus saya tanggapi kalau yang langsung, lagi kayak pertanyaannya.
saya tanggapi dulu, boleh nggak? Boleh, boleh. Kalau misalnya kita mencabut sendiri, apa sih tipsnya, Dok? Kalau misalnya kita cabut sendiri, kita bisa kasih ini ya, kayak batu es biar nggak sakit. Maksudnya tuh biar gusinya kan kayak dikasih batu es sampai putih gitu, baru kita tarik aja giginya. Jadi rasa sakitnya lebih sedikit. Sebenarnya kalau giginya udah goyang banget, sebenarnya kayak sakitnya tuh dikit kok. Cuman biasanya anak-anak tuh takut kan kalau dicabut. Jadi kalau menghilangkan sakit yang sedikit itu dikasih batu es ininya, tipsnya. Terus tadi pertanyaan pertamanya yang ini ya, kapan mulai anak itu bawa ke dokter gigi? Iya, itu, Dok. Kalau umur ini, sebenarnya kalau dari umur giginya udah tumbuh, misalnya umur 6 bulan atau 1 tahun itu sebenarnya udah boleh dibawa ke dokter gigi buat check up rutin aja. Jadi dia mulai membiasakan diri dengan lingkungan dokter gigi, maksudnya tuh kenalan aja dulu gitu. Jadi bukan buat ditakut-takutin, terus yang orang tua jangan takut-nakutin kayak, itu ada dokter tuh nanti disuntik gitu kan. Nanti dia malah kalau pas butuh dokternya dia malah takut sama dokter gitu. Jadi dari orang tua juga harus ini kayak membiasakan anaknya dibawa ke dokter gigi. Cuman buat pergi main aja, cuman buat check up aja gitu. Oke, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih dokter. Saya ingin bertanya juga nih dokter. Dokter, ada kedengaran suara Iza dokter? Halo, ya? Ada kedengaran suara Iza dokter? Kedengeran. Kedengaran Kak. Kedengeran. Jadi saya ingin bertanya dokter. Aiza, Putus-putus ya Kak? pertanyaannya? Pertanyaan kan ada nih bayi-bayi yang suka pakai dot. Kayak ngompeng gitu dokter, nggak ASI eksklusif gitu. Apakah pakai dot itu mempengaruhi struktur giginya dokter? Gimana? Maaf tadi keputus. Boleh diulangin lagi pertanyaannya? Kan bayi ini ada yang pakai dot sama orang tuanya dokter, kayak ngompeng gitu dokter. Nggak ASI eksklusif, apakah mempengaruhi iya. bentuk giginya nanti atau gimana dokter? Terima kasih. Terima kasih Iza atas pertanyaannya. Kalau misalnya penggunaan kompeng itu sebenarnya untuk 3 tahun pertama itu sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma nanti kalau lebih dari itu, dia bisa mempengaruhi pertumbuhan gigi permanennya nanti. Jadi gigi atasnya lebih ke depan dan gigi bawahnya lebih masuk ke dalam. Jadi kalau anak-anak di bawah 3 tahun masih ini kan nggak apa-apa, cuman mulai dari 2 tahun atau 1,5 tahun biasa minum pakai gelas. Jadi kalau pengen itu udah dikurangi. Soalnya kalau pas masih bayi ya, mereka tuh memang suka menghisap, menggigit, pokoknya masukin sesuatu ke mulut gitu kan. Karena mereka tuh lagi tahap perkembangannya di oral, di mulut gitu. Jadi memang harus distimulasi dengan benda yang bisa digigit atau dimasukin ke mulut, itu salah satunya kompeng kan. Nah, tapi kalau lebih dari 3 tahun, jadi justru nanti bisa mempengaruhi susunan giginya. Jadi kalau umur 2 tahun itu lebih baik dibiasakan minum pakai gelas atau sip cup namanya. Jadi kayak kompeng tapi dia tuh gelasnya tuh diisap, bukan kayak kompeng gitu, beda. Jadi dibiasain berlatih minum pakai gelas. Tapi kalau untuk pertama memang boleh-boleh aja, justru harus dipuasin fase oralnya.
Baik dokter, terus katanya nih kalau pakai Compeotode tuh nanti giginya tuh kecil-kecil gitu dokter, terus karies itu tuh kenapa ya dokter? Itu kalau menurut saya pribadi tuh nggak ada hubungannya sama ini ya ngopeng. Tapi kalau misalnya untuk susunan gigi, ya ada hubungannya. Nanti kalau misalnya lebih dari 3 tahun, nanti susunan giginya jadinya terganggu. Tapi kalau untuk ukurannya itu lebih ke genetik. Kalau saya rasa, Hmm, jadi kalau ukuran nggak mempengaruhi. Baik, terima kasih dokter. Sepertinya waktunya udah habis nih dokter untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban dokter. Semoga materi yang dokter sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Karena waktunya udah habis, bagi peserta yang masih ingin bertanya atau ingin berkonsultasi tentang kesehatan gigi dan mulut, ataupun ingin mendapatkan informasi terpercaya tentang gigi dan mulut, silahkan boleh banget nih kunjungi website kami, yaitu Ini Dokter Gigiku, atau Instagramnya @inidoktergigiku. Insya Allah nanti akan dijawab oleh tim dokter di sana. Ini Dokter Gigiku, your number one source of oral health information. Terima kasih juga kepada peserta yang udah berpartisipasi hadir dalam Health Talk Room Sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan Allah balas dengan kebaikan. Sampai jumpa di room sharing berikutnya. We talk, we share, we inspire. Sebagai kenang-kenangan kepada peserta, boleh menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Nanti akan diambil fotonya. Jadi langsung aja, gimana Kak? Langsung ambil aja screenshot-nya Kak. Kamu Mut? Ya, sudah. Baik. Terima kasih, Kak. Sekian dari saya selaku moderator, minta maaf apabila ada kesalahan dan janggal. Saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.